Hai everyone, selamat pagi ya dengan gua di sini Genimet. Kali ini gua akan bikin video spare pen lagi seperti janji-janji gua sebelumnya ya kan. Dan kalian katanya setuju juga kalau Genimet akan bikin konten spare pen tiap minggu. Tapi di sini viewsnya nggak banyak-banyak amat ya kan. Ya nggak apa-apa sih, asal ada Genimet tiap minggu upload video. Nah teman-teman, hari ini gue punya berita baik dan berita buruk. Berita baiknya, alhamdulillah ya, akhirnya channel Genimet sudah bisa dimonetize video-videonya bro. Dan berita buruknya, mungkin animasi pengalaman Genimet akan diundur lagi beberapa minggu ke depan buat uploadnya ya teman-teman. Sabar ya, pasti gue bikin kok. Jadi bro, karena channel Genimet udah bisa dimonetize sekarang, mungkin gue akan kurangi copyright dan hak cipta gitu ya kan. Mungkin gue gak akan pakai musik-musik orang lagi. Mungkin ada 1-2 musik gitu ya kan. Dan sekarang udah mulai pakai musik gue sendiri. Kalian bisa cek kalau kalian suka dengerin musik gue di sini. Link di description di bawah ya. Jadi teman-teman, sebelum gue suka hobi animasi kayak sekarang ya, gue sebelumnya juga suka bikin musik gue sendiri. Dulu 2016 boy. Jadi deh gak usah basa-basi. Jadi tema video spare pen kali ini adalah siapa yang nggak tahu ini 3 beruang. Yo siapa yo. Jadi ini adalah We Bare Bears. Entah mengapa ya gue sekarang suka banget sama ini kartun karena ya ini tipe gue banget. Dan juga ini dari Cartoon Network bro, sama kayak Steven Universe dan lain-lainnya. Seneng gue nontonnya sumpah dah. Bisa menghibur, ntar gue ketawa-tawa sendiri. Dan kadang-kadang gue juga bisa terharu gitu nonton ginian. Pokoknya gitu deh. Jadi ya sebelum kita lanjut, jangan lupa guys, jangan lupa teman-teman buat subscribe channel Genimet dan nyalakan belnya dan juga like videonya agar kita bisa lanjut. Jadi teman-teman, gue udah nonton We Bare Bears itu ada 3 season. Katanya juga We Bare Bears udah tayang di Net TV. Katanya juga bahasa Indonesia. Tapi di sini gue nggak suka yang namanya dubbed. Itu tambah aneh boy. Contohnya aja My Little Pony, gue nggak suka banget. Sumpah dah, kayak gue nonton gitu kayak aneh gitu. Kenapa suaranya berubah drastis, gak sama dengan yang aslinya. Dan ya gue lebih memilih yang bahasa Inggris. Itu lebih bisa nikmatin intonasinya gitu guys. Kelebihannya lagi, kita dalam menonton film bahasa Inggris itu kita bisa mendalami bahasa Inggrisnya dan belajar juga dari sana ya kan. Nah di sini kita ada untungnya juga. Jadi bro, ini kartun recommended banget, kalian harus nonton juga. Pokoknya kalian harus nonton juga demi kartun favorit gue. BTW guys, gue nggak pernah sesenang ini. Bang, karakter favorit tuh di We Bare Bears siapa bang? Jadi ya karakter favorit gue di We Bare Bears itu setelah gue udah nonton 3 season nih, gue suka itu sama Panda. Entah mengapa ya gue suka banget sama dia. Panda itu emang dia kayak gue banget sumpah dah. Pengen cari pacar aja gagal terus kayak gue juga. Dia juga seniman juga kayak gue, artis. Sampai-sampai di sini gue ngepasangin dia sama OC gue. Kemudian gue bikin stiker buat laptop gue. Nah teman-teman, kalau kalian juga punya favorit karakter di We Bare Bears, silahkan komen down below. Oh iya teman-teman, gue baru sadar ternyata gue lupa ngerekord pas lining di Grizzly Bear-nya. Emang gini. Dan sekarang gue langsung lompat ke si Ice Bear. Di sini entah mengapa gue gambar Ice Bear itu agak nggak mirip gitu ya. Entah mengapa di awal sketch juga nggak mirip. Ya mungkin situasi posnya lah. Sesudah gue lining si Ice Bear ya, gue lanjut lagi ke beruang favorit gue ini. Ini Panda. Nah di sini gue sebisa mungkin, sebagus mungkin, semirip mungkin gue coba at least. Dan lagi di sini gue juga baru sadar ternyata gue menggambar mereka mirip banget dengan ini Winnie the Pooh. Kenapa gitu? Kok ada persamaannya gitu? Ya namanya aja sama-sama beruang. Ya mau nggak mau. Jadi ngomongin gambarnya di sini gue menggunakan referensi ya dari real life gitu, gue cari-cari dari Google. Kalau kalian pengen tahu, nih gue ngikutin gambar yang ini, ya gambar dari real life, terus gue bikin ke pose kartun kayak gini. Nah teman-teman, jadi di sini kalau misalkan seorang seniman gitu tanpa reference gitu, terutama seorang penggambar ya, kalau misalkan tanpa reference itu kayak ganggu, ada yang kurang gitu. Jadi seorang seniman menggambar itu harus ada yang namanya reference. Jadi teman-teman mungkin bingung apa itu reference. Ya kalian bisa gue contohin kayak gini. Ini adalah reference dan ini adalah seorang senimannya. Nah kayak gitu bro, kayak gitu maksud gue. Jadi inilah yang namanya fungsi dari reference. Nah kan kalau misalkan nggak ada reference, ya gue bingung mau gambar apa gitu. Tapi
biasanya gitu ada kadang-kadang tanpa reference muncul langsung di kepala gitu, di otak tuh langsung muncul. Gua mau gambar misal nge-fan art My Little Pony atau Spin Universe atau We Bare Bears gitu langsung muncul. Tapi misalkan kalau nggak pakai reference itu mau gambar apa bingung posenya kayak gimana. Kayak gitu maksud gua. Dan biasa sering teman-teman kalau misalkan artis atau seniman menggambar gitu, dia buta ide, bingung mau apa yang digambar. Sering mereka nyebutnya itu art block. Ya, art block. Gue jarang sih ngalamin kayak gini art block. Kalau gue alamin art block itu mungkin gue pasti deh liatin reference gitu dari Google atau dari mana lah pokoknya. Nah jadi itu teman-teman tips sedikit dari gue ya tentang mengatasin art block dan juga mengatasin supaya kalian bisa lanjut menggambar. Nah, kalian tinggal langsung aja search di Google mau gambar apa, posenya kayak gimana, itu sudah ada tersedia dari Google, sudah lengkap semuanya. Itu dia. So, jadi di sini teman-teman gue langsung loncat ke tahap mewarnai ya kan. Jadi di sini gue akan kasih tips lagi tentang mewarnai supaya tidak keluar garis ya kan. Contohnya aja kita menggambar di tradisional gitu. Kemudian kalian tidak sengaja mewarnainya itu keluar garis. Nah, jadi di sini di digital gitu ada caranya guys, biar tidak keluar garis. Jadi kita akan menggunakan Magic Wand Tool atau yang disebut itu Selection Tool. Nah, itu dia Selection Tool. Ini berfungsi banget ya. Ya pokoknya kayak gini lah, kayak gini guys. Enak tuh kalau pakai Selection Tool. BTW teman-teman gimana nih kalau misal di setiap video Sped Paint Ganymed kita ngebahas atau ngomongin soal tips-tips digital art atau kita menjelaskan fan artnya dan mungkin ada curhat-curhat juga sedikit di setiap videonya nanti. Setuju nggak? Gue sih sebenarnya setuju aja karena ini pendapat gue sendiri soalnya. Selain itu gue juga pengen pendapat kalian juga. Soalnya gue bukan pro ya, bukan pro sebagai digital artist. Gue masih di level sedang lah, bisa dibilang begitu. Nah mungkin gue di sini ada satu tips lagi ya buat kalian. Jadi mengapa gue warnain backgroundnya itu warna coklat? Nah kalian bisa lihat kan di sana. Itu karena ya di sana ada ice bear dan ice bear itu warnanya putih. Jadi misalkan backgroundnya itu putih, kita akan mewarnain putih. Itu kita nggak tahu atau warna atau belum. Nah makanya di situ gua kasih warna coklat di belakang supaya kita bisa ngelihat yang mana belum diwarnain dan yang sudah diwarnain. Dan setelah selesai mewarnain ice bear dan panda, pokoknya yang ada putihnya itu gua delete lagi nih layer yang coklatnya dan kembali putih lagi backgroundnya. Nah itu dia teman-teman tips-tips dari gua yang sangat bermanfaat, recommended banget buat dicoba. Jadi tahap selanjutnya teman-teman kita akan menggambar backgroundnya. Backgroundnya gua akan menggunakan reference juga sama kayak tadi ya. Gua juga search lagi di Google buat reference backgroundnya. Ya kalian bisa lihat di sini, ini mirip banget dan gue gambar background Golden Bridge di San Francisco. Yap bener. Nah itu dia guys. Jadi ya teman-teman jangan sekali-kali ya kalian melupakan yang namanya reference karena itu sangat-sangat berpengaruh banget dengan art kalian. Ya teman-teman mungkin sampai sini aja video Sped Paint kali ini. Gue juga minta kritik dan saran dari kalian. Ya kalau misal gue ada salah menyampaikan informasi ya kan, kalian juga bisa request untuk minggu depan apa yang kita akan fan artin. Comment down below ya coy. Teman-teman jangan lupa juga buat subscribe channel Ganymed dan nyalakan belnya. Juga like videonya kalau kalian suka. Kalau nggak suka, dislike aja. Tetap kreatif dan semangat berkarya. Gua Ganymed, gua tutup sampai di sini dulu aja. Gua akan bertemu lagi minggu depan. I'll see you guys in the next one. Have a nice day. Bye.